Shalom, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu para jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah Minggu pagi ini. Akan angkat sama-sama satu pujian, karena kehidupan kita semuanya bergantung dari kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena
mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu kami boleh hidup sampai hari ini. Dan kami percaya dan kami bersyukur untuk keadaan yang Engkau sudah berikan bagi kami, bahwa Engkau terus turut campur tangan di dalam setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hari yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami merupakan satu anugerah yang besar, anugerah yang baru untuk kami boleh melakukan yang terbaik bagi-Mu. Tuhan, biarlah pada hari ini, di minggu hari ini, jikalau kami masih belum boleh berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya dimanapun Engkau hadir Tuhan untuk melawat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati ibadah pagi ini, ibadah minggu ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan, kami serahkan semua pimpinan dari awal sampai akhir hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak, kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam setiap keadaan hidup kita, kita percaya bahwa penyertaannya sempurna. Hidupku tak akan pernah sama. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sumber dari segalanya.
menenangkan hatinya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bahwa benar di dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu lagi Tuhan pada pagi hari ini. Benar ya Tuhan, bahwa melewati musim-musim yang ada di dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu dan kebaikan-Mu itu selalu nyata. Pada saat ini kami
berkumpul bersama-sama jemaat-Mu untuk beribadah dan mendengarkan akan firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa berkata-kata dan memberikan kepada kami suatu pengertian yang lebih lagi mengenai pemeliharaan dan kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah setiap hati yang mendengarkan firman ini Engkau persiapkan untuk dapat memahami dengan lebih lagi siapakah Engkau itu dan bagaimana pemeliharaanmu serta kebaikanmu nyata di dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada yang masih belum merasakan pemeliharaan dan kebaikanmu, biarlah melalui firman yang akan disampaikan ini, kami semakin bertumbuh di dalam firman, bertumbuh di dalam pengertian, dan kami boleh memahami bahwa pemeliharaan dan kebaikan-Mu itu selalu nyata hari lepas hari. Pimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, dan biarlah Kristus sendiri yang bercahaya di dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam khotbah saya yang lalu, ratapan yang benar bagian pertama, saya sudah menyampaikan bahwa ada 3 ciri dari ratapan yang benar. Yang pertama adalah pengakuan akan kedaulatan Allah yang absolut. Pengakuan akan kedaulatan Allah yang absolut, jikalau hanya dihubungkan dengan keadilan Allah saja, akan menghasilkan suatu keluhan yang kontradiktif, yang muaranya tidak pada pertobatan, tetapi justru pada frustrasi, kefrustrasian. Ini adalah ratapan yang tidak benar. Namun, kedaulatan Allah yang absolut, bila dihubungkan dengan keadilan Allah dan belas kasihan Allah, akan menghasilkan keluhan yang konsisten, yang muaranya adalah pertobatan dan pengharapan. Inilah ratapan yang benar. Pada hari ini, saya akan menyampaikan ratapan yang benar, bahagian yang kedua. Di dalam bahagian ini, saya akan menguraikan mengenai ciri yang kedua, yaitu bersifat introspektif, dan ciri yang ketiga yaitu tetap berharap hanya kepada Allah saja. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengawali bacaan kita yang terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 21 dan 23. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23 yang berbunyi, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata introspeksi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan lain sebagainya. Dari diri sendiri, mawas diri, jadi sifatnya melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Ada fenomena yang menarik ketika introspeksi yang dilakukan Yeremia ini dilatar belakangi hanya oleh pengakuan akan kedaulatan Allah yang absolut, ditambah dengan keadilan Allah saja, namun tanpa menyertakan belas kasihan Allah. Wujudnya melakukan introspeksi dengan melihat ke dalam dan mengakui pelanggaran dan pemberontakan dirinya
yang merepresentasikan bangsanya. Ini terdapat di dalam Ratapan 1 ayat 5, 14, 18, 20, 22 dan seterusnya. Namun hasilnya adalah keluhan yang kontradiktif. Sikap introspektif ini yang melihat ke dalam diakhiri dengan melihat keluar dengan mempersalahkan Allah. Jadi jenis introspeksi semacam ini adalah introspeksi yang semu. Ya, saya memang salah, tapi kamu, dia, Allah juga salah. Kita sudah menerapkan keadilan menurut versi dan pemahaman kita sendiri. Dan pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang secara sukarela dipersalahkan tanpa menyeret pihak lain untuk ikut dipersalahkan. Kita ingat akan kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa juga begitu. Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular dan seterusnya. Memang bukan hal yang mudah memahami ratapan yang benar. Hanya dengan melihat secara sekilas kata-kata yang digunakan dalam kegiatan meratap, kita harus melihat ratapan itu dalam satu kerangka yang utuh untuk memahami dengan jelas latar belakang pemikirannya, mengapa seseorang bisa mengekspresikan ratapan itu dengan kata-kata yang semacam itu. Kita bisa mengidentifikasi mana ratapan yang salah dan mana yang ratapan yang benar dalam kitab ratapan. Karena ratapan Yeremia itu sudah ditulis seluruhnya dan dibukukan sehingga bisa dipelajari. Dan memang kitab ratapan ditulis untuk pembelajaran terhadap para pembacanya di waktu-waktu sesudahnya, agar bila mereka meratap, mereka bisa melakukannya dengan benar. Frasa tanpa belas kasihan muncul 3 kali di dalam pasal 2 kitab ratapan, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam ratapan yang benar bagian yang pertama. Yeremia bermaksud mengkontraskan pasal 2 dengan pasal 3 dengan memunculkan kata yang berpadanan dengan belas kasihan atau rahmat di ayat 22 dan 23. Tak habis-habisnya rahmatnya atau belas kasihannya, selalu baru tiap pagi. Dan melihat perubahan apa yang terjadi dalam ratapan yang dihasilkan itu. Di dalam ratapan 3 ayat 39 sampai 41 dikatakan bahwa mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ayat-ayat di atas, yaitu ratapan 3 ayat 39 sampai 41, ditulis segera setelah Yeremia menulis tentang belas kasihan atau rahmat Allah yang tak pernah habis dan selalu baru setiap hari di dalam ratapan 3 ayat 22 dan 23, serta pengakuan akan kedaulatannya yang absolut di dalam ratapan 3 ayat 37 dan 38. Ketika kedaulatannya yang absolut itu diakui bersama keadilan dan belas kasihannya, maka ratapan 3 ayat 39 sampai 41 merupakan hasil dari pengakuan tersebut. Dan itu merupakan keluhan atau ratapan yang konsisten. Perhatikan bahwa ketiga ayat tersebut di atas mengekspresikan secara konsisten sikap introspeksi yang hanya melihat ke dalam tanpa mempersalahkan Allah. NKJV menyoroti tentang keluhan yang salah ketika manusia memprotes hukuman atas dosa-dosa yang dilakukannya. Sedangkan LAI melanjutkan dengan menegaskan bahwa bukan hanya kita tidak boleh memprotes hukuman yang kita terima akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan, namun juga secara proaktif harus hanya menyesali segala dosa-dosa kita saja. Bagaimana sikap yang benar dalam kita menyesali
dosa-dosa kita, menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan setelah kita menemukan kesalahan dan dosa yang kita perbuat, kita berpaling, atau dalam bahasa Inggrisnya turn back, kepada Tuhan. Berpaling atau berbalik, turn back kepada Tuhan, adalah esensi dari pertobatan. Berpaling atau berbalik kepada Tuhan bukanlah sikap atau tindakan melihat keluar untuk kemudian mempersalahkan Allah, namun introspeksi atau melihat ke dalam dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas hidup dan jalan-jalan kita. Berpaling dan berbalik kepada Tuhan, turn back, adalah untuk dengan sikap rendah hati dan hormat mengangkat hati dan tangan kita untuk memohon belas kasihannya atau rahmatnya. Mengangkat hati dan tangan berbicara tentang pengakuan dengan tulus akan otoritas Allah akan hidup kita. Mengangkat hati dan tangan berbicara tentang kepasrahan yang rela kepada Allah, karena kita memahami bahwa kita membutuhkan belas kasihannya. Mengangkat hati dan tangan berbicara pula tentang penyesalan yang melibatkan jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk, dan merupakan korban sembelihan kepada Allah. Mazmur 51 ayat 17. Mengangkat hati dan tangan juga berbicara tentang menaruh harap kita hanya kepada Allah saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini membawa kita kepada ciri yang ketiga dari ratapan yang benar, yaitu tetap berharap hanya kepada Allah. Ratapan 3 ayat 21 sampai 36. Di dalam ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23 yang menjadi ayat mas kita pada bagian yang kedua ini, dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya atau belas kasihannya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang diperhatikan oleh Yeremia sehingga ia menaruh harapnya kepada Allah? Karena Yeremia tahu bahwa Allah yang kedaulatannya absolut dan adil itu juga Allah yang setianya dan rahmatnya tak pernah habis dan tak berkesudahan. Kata rahmat itu dalam NKJV diterjemahkan compassion. Menurut bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah kesed, yang artinya adalah antara lain mercy, kindness, goodness, kindly, pity, dan seterusnya. Dan padanannya dalam bahasa Yunani adalah splagnitzomai, yang artinya adalah have compassion atau be moved with compassion. Sinonim dari kata compassion menurut Kamus Oxford adalah love, brotherly love, mercy, mercifulness, kindness, charity. Bapak Ibu Saudara sekalian, compassion juga merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kompas dan passion. Kompas adalah, seperti kita tahu, kompas, pedoman, petunjuk arah. Passion dapat diartikan sebagai keinginan besar atau gairah yang erat hubungannya dengan emosi. Ada beberapa definisi passion menurut Kamus Oxford. Antara lain, emosi yang kuat dan hampir tidak terkontrol. Suatu kondisi atau ledakan semburan emosi yang kuat. Bisa juga suatu keinginan yang intens atau antusiasme terhadap sesuatu. Atau sesuatu yang menggetarkan atau menggerakkan antusiasme yang besar. Secara umum, passion lebih dekat kepada perasaan yang buta. Kompaslah yang memberi mata. Jadi bila dikatakan bahwa belas kasihan adalah emosi, keinginan atau antusiasme yang kuat
Maka compassion adalah emosi, keinginan atau antusiasme yang kuat, namun tidak buta, tetapi melihat. Suatu emosi, greget, suatu afeksi, roh yang menyala-nyala, yang menetap pada suatu pribadi yang digerakkan oleh kasih yang sejati. Ini paralel dengan apa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmurnya. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mazmur 69 ayat 10. Yohanes 2 ayat 17. Because zeal for your house has eaten me up. Bapak Ibu sekalian, frasa ini sangat terkenal ya, yang sering diekspresikan oleh para penulis Injil tentang hati Yesus adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan atau compassion tadi. Setidaknya ada 11 kali ungkapan seperti itu ditulis dalam ketiga Injil sinoptik. Salah satu sinonim dari compassion adalah charity atau love. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, kata Daud. Tidak saja menghanguskan Daud, namun juga Kristus. Mungkinkah cinta yang tidak buta bisa menghanguskan? Sangat bisa. Dengan sadar Daud melakukannya, dan ia memperoleh cemoohan. Mazmur 69 ayat 9 sampai 12. Dengan sadar Kristus melakukannya, dan ia mati di salib. Dan dengan sadar pula kita diminta untuk melakukannya, hingga dengan rela kita menyerahkan diri kita menjadi korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Hanya dengan memahami bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasihan, maka akan timbul pengharapan. Dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Roma 5 ayat yang kelima. Dengan pengharapan ini, Yeremia menutup kitab ratapannya dengan doa. Di dalam ratapan 5 ayat 19 sampai 22. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dan dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Doa Yeremia ini dibuka dengan pengakuan akan kedaulatan Allah. Tentu pengakuan ini mencakup pengertian kedaulatan Allah yang telah ia pahami di ayat-ayat sebelumnya, yaitu absolut, berkeadilan, dan berbelas kasihan. Yeremia juga menyadari bahwa keabsolutan kedaulatan Allah itu mencakup semua ketetapan-ketetapan yang baik dan yang buruk. Dalam ayat 19 ini, Yeremia melengkapi pemahaman kedaulatan Allah itu dengan makna kekal. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Ini paralel dengan ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya atau belas kasihannya. Kalau kasih setianya dan belas kasihannya kekal, maka jelas kerajaannya dan kedaulatannya pun kekal. Untuk apa mempercayai penguasa yang mempunyai kedaulatannya absolut, tetapi pemerintahannya tidak kekal? Jadi dalam frasa kedaulatan Allah yang absolut juga terkandung makna absolut dalam dimensi waktu, yaitu kekal. Ayat 20, bila dilepaskan dari ayat 19, bisa saja dipahami sebagai ekspresi yang seakan-akan mempersalahkan Allah. Di dalam ayat 20 disebutkan di situ, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bapak Ibu sekalian, secara sepintas ayat ini seperti mempersalahkan Allah. Namun, karena ayat 20 ini
sudah didahului oleh ekspresi yang meninggikan Allah di ayat 19, yaitu Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Maka ayat ini nuansanya menjadi permohonan, bukan suatu sikap memberontak yang mempersalahkan Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Sunda mungkin sebagai berikut ya. Saya tidak ahli dalam berbahasa Sunda yang halus, tapi mungkin kira-kira seperti ini. Gusti cing atuh hampura teu karunya ka abdi. Tos lami abdi teh sangsara. Gusti cing atuh hampura teu karunya ka abdi. Tos lami abdi teh sangsara. Memohon belas kasihannya dengan penuh penghormatan dan pengharapan. Why do you forget us forever and forsake us for so long the time? Seperti dua orang yang sudah saling mengenal lama sekali. Lalu yang satu melupakan yang lain. Lalu ia berkata kepada teman karibnya, "Mengapa kamu melupakan aku begitu lama?" Ada nada nelangsa dalam permohonannya. Bapak Ibu dan sekalian, mari sekarang kita perhatikan ada dua kata turn back yang digunakan oleh penulis kitab Ratapan. Yang pertama turn back di dalam Ratapan 5 ayat 21 dan yang lainnya turn back di dalam Ratapan 3 ayat 40. Ada hal yang menarik di sini. Mari kita lihat. Di dalam Ratapan 3 ayat yang 40 dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, "Let us search out and examine our ways and turn back to the Lord." Atau dalam bahasa Indonesianya, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling, turn back kepada Tuhan. Ini Ratapan 3 ayat yang ke-40. Lalu Ratapan 5 ayat yang ke-21 dalam bahasa Inggrisnya disebutkan turn us back. Turn us back to you, O Lord, and we will be restored. Renew our days as of old. Atau dalam bahasa Indonesianya, bawalah kami kembali. Turn us back to you. Bawalah kami kembali kepadamu. Ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Apanya yang menarik? Seperti sudah diuraikan di atas bahwa kata turn back, berpaling, berbalik, kembali, identik dengan bertobat. Pada Ratapan 3 ayat 40, turn back merupakan aktivitas manusia untuk berpaling kepada Allah. Coba kita lihat tadi. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Allah. Ini kan satu action dari pihak manusia. Ya. Ini berbeda dengan Ratapan 5 ayat 21 yang merupakan tindakan Allah untuk membawa manusia kembali kepadanya. Coba kita lihat. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Jadi untuk bisa kembali kepada Tuhan, jadi untuk bisa bertobat kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Atau membawa kita kepada pertobatan itu. Ketika kita tidak memahami doktrin secara utuh dan norma-norma yang kita miliki adalah norma sekuler atau norma gado-gado, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kedua ayat tersebut adalah kontradiktif. Bagaimana mungkin di satu ayat itu merupakan tindakan manusia, namun di ayat yang lain itu merupakan tindakan Allah? Pasti ada salah satu yang salah. Apakah Ratapan 3 ayat 40 atau Ratapan 5 ayat 21? Sesungguhnya dua ekspresi yang nampaknya bertentangan ini merupakan bahasa baku yang ada di seluruh kitab Alkitab, dalam kanon Alkitab. Ada hal penting yang ingin Alkitab sampaikan berkenaan dengan dua ekspresi yang nampaknya kontradiktif tersebut, yaitu bahwa di setiap tindakan manusia yang nampaknya
sifatnya secara kasat mata dilakukan oleh pihak manusia, ada campur tangan Allah. Bila dihubungkan dengan kedaulatan Allah yang absolut dan kekal, maka justru campur tangan Allah itu merupakan penentu apakah tindakan manusia itu akan berhasil ataukah tidak. Dan itu bersesuaian dengan ketetapan Allah yang sudah ditentukan sebelumnya. Wujudnya secara kasat mata, manusia yang berusaha. Namun ketika usaha manusia itu menunjukkan hasil, maka semua itu secara hakiki hanyalah kasih karunia Allah semata-mata. Wujudnya manusia yang bertindak melakukan introspeksi dan pertobatan. Namun ketika manusia sampai kepada pertobatan, semua itu hanya dimungkinkan hanya apabila Allah yang membawa kita kepada pertobatan. Sehingga kita tidak berhak untuk mengklaim bahwa keberhasilan itu adalah usaha kita. Namun karena Allah lah yang bertindak. Bukan kami kembali, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Usaha manusia tidak berdiri setara dengan ketetapan Allah. Usaha manusia tunduk pada ketetapan Allah dan selalu dibungkus oleh ketetapan Allah. Bagi bahasa satu arah, yaitu bahasa manusia yang merupakan representasi logika manusia, usaha manusia yang merupakan refleksi dari kebebasan kehendak selalu berdikotomi dengan ketetapan Allah. Keduanya bersifat kontradiktif dan tidak bisa disatukan atau disintesakan. Namun dalam bahasa dua arah, yaitu bahasa Alkitab yang merupakan representasi dari logika Allah, usaha manusia tidaklah berdikotomi dengan ketetapan Allah, dan keduanya bersifat paradoks yang dapat disintesakan membentuk suatu pemahaman yang utuh. Bapak Ibu sekalian, ajakan untuk kembali kepada Allah dalam Ratapan 3 ayat 40 merupakan seruan yang efektif bagi orang-orang yang memang serius ingin bertobat, agar mereka berusaha dengan konsentrasi penuh dan dengan sekuat tenaganya. Namun ketika hal itu berhasil dilakukannya, maka semua itu semata-mata karena Allah yang bertindak dalam kedaulatannya untuk membawa kita kembali kepadanya. Ratapan 5 ayat 21. Di sini usaha manusia bukanlah penentu, namun menjadi ciri dari pribadi-pribadi yang memperoleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah lah yang menjadi penentu keberhasilan. Mari kita sekarang baca ayat terakhir dari kitab Ratapan, yaitu Ratapan 5 ayat 22. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Di dalam bahasa Inggrisnya, unless you have utterly rejected us and are very angry with us. Bapak Ibu sekalian, adalah ayat penegas. Ini adalah ayat penegas bahwa apa yang dimisalkan itu adalah hal yang tidak mungkin. Mengapa seperti itu? Karena Yeremia tahu bahwa Allah yang kepadanya ia meratap adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan tidak selama-lamanya dia murka. Itu terdapat di dalam ayat Ratapan 3 ayat 31 dan 32. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena waktu ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. LAI mengekspresikan dalam bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ini adalah suatu ekspresi pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Karena Yeremia sudah tahu bahwa Allah bukanlah Allah yang seperti itu. NKJV mengekspresikan dalam bentuk kalimat berita yang dimulai dengan kata kecuali kalau. Unless you have utterly rejected us. Kecuali kalau engkau sudah membuang kami sama sekali.
Ini adalah suatu pernyataan yang Yeremia tentu tahu dengan pasti bahwa frasa yang ditulis sesudahnya adalah suatu pengadaan atau pengandaian yang absurd dan yang tidak mungkin terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mau mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita dalam hidup ini selalu mengeluarkan ratapan yang tidak benar ataupun ratapan yang benar? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kepada kami supaya kami dapat meratap dengan benar. Melalui apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah kami semua satu persatu jemaat-Mu boleh memeriksa apakah ratapan kami selama ini adalah suatu ratapan yang sudah benar ataukah ratapan yang tidak benar. Ratapan yang benar harus mencakup pengakuan akan kedaulatan Allah yang absolut dan kekal, bersifat introspektif, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Bapa yang di dalam surga, ampuni kami Tuhan, jika dalam hidup ini kami sering meratap dengan tidak benar. Engkau tidak mempersalahkan kami ketika kami meratap, namun biarlah ratapan kami merupakan ratapan yang melihat ke dalam, yang konsisten. Karena hanya dengan melihat ke dalam yang konsisten dan kemudian berharap hanya kepada Tuhan saja, maka ratapan kami akan bermuara pada pertobatan yang menghasilkan pengharapan. Bapa yang di dalam surga, ajar kepada kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga penurut-penurut firman. Kiranya Roh Kudus sendiri akan bekerja lebih lanjut di dalam setiap hati para pendengar dan menumbuhkan benih-benih firman yang sudah ditaburkan, sehingga kami dapat meratap dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah, rahmat, belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
Jumat tanggal 25 September, komsel online pada pukul 19 sampai 21. Untuk hari Minggu tanggal 27 September 2020, ibadah offline di Jalan Mangga. Untuk sementara, lansia dan anak-anak sekolah minggu beribadah di rumah sesuai anjuran pemerintah. Khusus untuk lansia dan jemaat yang tidak bisa hadir offline akan dilayani ibadah secara online. Doa syafaat tiap-tiap jemaat dengan pokok doa berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBIS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati kepelayanan kami. Tuhan memberkati dengan berlimpahnya. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat dan berolahraga. Demikian pengumuman, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai